Kalau kalian mau mikro, kalian bisa tarik menggunakan tuas yang di sini. Tapi kalau kalian nggak sabar, mau langsung lompat ke beberapa angka gitu, kalian pencet yang sini. Ini makrometernya. Seperti ini. Saya letakkan gini aja, dia nggak bergerak sama sekali. Kalian bisa bayangkan nih, halusnya getaran dari mesin ini. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di D&D Workshop. Nah, kali ini kita mau mereview mesin trimmer dari Milwaukee. Ini adalah mesin trimmer M18 atau Fuel M18 dan dia sudah brushless. Oke, sebelum kita menuju ke unitnya, saya akan tunjukkan kelengkapannya. Di sini saya nggak akan unboxing ya, karena saya nggak terlalu excited sama unboxingnya. Karena kemasannya hancur, teman-teman. Tapi beruntungnya, packing yang berkualitas ini menjaga mesin trimmernya beserta aksesorisnya itu aman ya. Walaupun kemasan di luarnya hancur seperti ini. Oke, di sini saya akan tunjukkan ke teman-teman apa aja sih keunggulannya dari Milwaukee M18 Compact Router ini. Kalau dia sih nyebutnya router ya teman-teman, ya, Compact Router. Tapi kalau di Indonesia biasanya kan nyebutnya trimmer ya. Karena ukuran koletnya dia 6 mm atau 6,35 mm. Di sini dia menunjukkan bahwa keunggulannya itu seperti mesin trimmer yang pakai kabel ya. Atau di sini disebutkan corded performance. Lalu fast accurate depth adjustment. Ini nanti kita praktekkan juga ya untuk setelan kedalaman dari potongnya. Dan dia sekali ngecas itu bisa motong sampai 250 feet. Jadi dia diklaim bahwa motornya ini walaupun bertenaga, dia nggak boros baterai ya. Nah untuk speednya dia 10.000 sampai 31.000 RPM. Karena dia sudah punya variable speed ya teman-teman. Ada di sini. Dan unit ini digaransi selama 5 tahun. Mana tadi ya tulisannya? Nah ini ya. 5 years warranty. Oke, ini adalah isi aksesoris di paket penjualannya. Ya, yang pertama kita dapat beberapa petunjuk di sini mungkin untuk menginformasikan apa aja sih produk-produk dari Milwaukee. Ya, di sini ada scan barcode dan lain-lain. Nggak penting juga ya. Lalu kita dapat buku petunjuk, ada bahasa Inggris dan apa nih ya, Spanyol kayaknya. Ya, ini aksesorisnya ya. Kita dapat sepasang kunci untuk mengganti mata routernya. Ini kualitasnya mantap dan juga tebel ya. Kita cek dulu berapa sih tebelnya. 3,5 mm ya, nggak tanggung ya. Ya, terus terang aja kalau saya beli router itu biasanya memang kuncinya yang gampang kalah ya. Tapi kalau ini saya yakin lah sampai bosan kita makainya. Lalu ini adalah fans atau guide untuk ketebalan platnya itu 3 mm. Ya. Tebal banget. Dan nanti kita akan coba gimana presisinya ya. Selanjutnya kita dapat base plate yang lebar dari bahan akrilik ya kayaknya ini. Ini tebelnya 6 mm. Oke. Dan sebenarnya kita dapat juga yang kecil ya teman-teman, di ukuran normal, di gelas ininya ya, gelas trimmernya. Untuk yang ukuran besar, ini diameternya 14,5 cm. Lalu kita juga dapat, ini saluran buang ke dust collector, kita akan rakit juga nanti ya. Nah ini gelas trimmernya, ini premium banget loh teman-teman ya. Nah, bahannya ini dari aluminium dural yang dibubut dengan halus sampai glossy seperti itu ya. Mantap. Dan di sini ada gripnya dari karet. Pastinya ini nyaman dan juga nggak gampang selip. Nah, kita ke unitnya ya. Sekarang kita bahas untuk build quality-nya dulu. Kalau build quality dan juga desain sudah nggak usah diperdebatkan lagi ya. Ini benar-benar sultan dan premium ya. Bahan bodinya ini dari aluminium dural
tebel dan juga bubutannya itu waduh keren nih, glossy gitu sampai ya. Dan di sini ada satuan depth guide-nya. Jadi di sini ada yang satuannya inch dan ada yang metric, milimeter. Kalau dari speknya, dia kedalaman maksimal potongnya itu sampai dengan 1,5 inch atau sekitar 4 sentian ya. Dan di sini ada micro adjuster. Lalu di bawahnya ini adalah spindle lock ya. Kalau mau ganti atau ngencengin kolet ya, di sini kalian pencet ini, simple ya. Switch on off ada di sini, sudah dilindungin karet supaya aman dari percikan air dan juga debu. Dan untuk pengaturan kecepatannya ada di sini ya. Di sini ada tulisannya Milwaukee Fuel M18 yang artinya dia menggunakan ekosistem baterai dari Milwaukee yang M18 atau 18 volt. Dan dia sudah menggunakan motor yang brushless. Nah, di sebelah sini ada spesifikasi teknisnya. Jadi dia disebutkan bahwa RPM-nya dia mulai 10.000 sampai 31.000. Kita di sini dibawain satu aja mata koletnya seperti ini. Tapi kalau kita lihat dari bentuk koletnya, ini long kolet ya. Sehingga dia bisa lebih stabil dan juga lebih aman ya. Kita coba yang ukuran 6 ya, 6 mm asnya. Ya, ini bisa masuk dengan mudah dan pasti cocok ini ya. Dan untuk yang ukuran 1/4 atau kalau di Indonesia biasanya disebut kolet ukuran 6,35 mm. Kita coba ya. Ya, ini fit. Lalu di bagian bawah ini ada 2 buah LED untuk penerangan ya teman-teman ketika kalian pakai untuk merouter ya. Sukanya saya ya pakai Milwaukee ini adalah walaupun kita pakai mesin yang terbaru, itu kita masih bisa menggunakan baterai-baterai yang lama ya. Sebagai contoh nih, ini circular saw dari zaman dinosaurus. Dan walaupun sudah seperti ini, ya namanya baterai berkualitas awet ya. Nah, ini ya. Jadi masih bisa dipakai di alat-alat yang terbarunya ya. Itu keistimewaan dari ekosistem baterai Milwaukee. Saya akan nyalakan dulu. Ya, dia bisa bekerja dengan baik ya di mesin-mesin yang baru. Dan ketika mesinnya dimatikan, lampunya masih tetap nyala ya teman-teman untuk beberapa saat. Kita akan gunakan baterai yang baru aja. Ya, ini baterainya masih full ya. Nah, kita akan coba nyalakan nih teman-teman. Kalian bisa dengarkan gimana powerful tapi halus nih motornya. Ini ya. Saya akan taruh di sini. Meja ini meja ACP ya. Sehingga ini licin sebenarnya. Kita posisikan dia seperti ini. Kalau yang tadi kan kena karet ya di ACP-nya. Kalau sekarang kita posisikan seperti ini. Ini kalau saya ginikan aja dia gerak ya teman-teman. Nih, pakai satu jari. Karena benar-benar licin. Ini adalah ACP table. Nah, kalian bisa lihat nih ya. Saya letakkan gini aja, dia nggak bergerak sama sekali. Ya, kalian bisa bayangkan nih, gimana halusnya getaran dari mesin ini. Untuk desibelnya, dia berada di angka sekitar 80-an ya, nggak sampai 90 desibel. Oke. Lalu, kalau kita matikan, dia ada mekanisme pengeremannya ya. Nah, itu dia. Oke teman-teman, sekarang kita akan ukur berapa speed putaran per menitnya. Kita mulai dari kecepatan terendahnya dulu. Oke, cukup akurat ya, 10.300. Nah, 10.400 nih ya. Oke, kita naikkan ya speednya. Langsung aja ya teman-teman ke speed maksimumnya. Apakah sampai 30.000? Kenceng. Oke, 30.700 sekian. Oke, cukup akurat ya. Kalau di spesifikasinya kan dia di 31.000 ya teman-teman. Jadi ya lumayan.
mantap nih. Oke, kita matikan. Bahkan di speed rendah pun ketika kita matikan, kalian bisa merasakan torsinya ya. Jadi ini bukan cuman direndahkan RPM-nya, tapi torsinya ini masih tetap ya teman-teman. Nah tuh ya. Jadi benar-benar tenaganya itu ada walaupun RPM-nya rendah. Baik teman-teman, sebelum kita pakai untuk pengetesan, kita akan pasang dulu gelas streamernya dan juga saya akan tunjukkan gimana cara setting mikrometernya ya. Di sini ada mikro dan juga ada makrometernya. Saya akan tunjukkan ke teman-teman semuanya. Jadi perakitannya seperti ini ya. Ini penguncinya. Kalau kalian mau mikro, kalian bisa tarik menggunakan tuas yang di sini. Ini turunnya benar-benar detail ya teman-teman dan presisi ya. Tapi kalau kalian nggak sabar, mau langsung lompat ke beberapa angka gitu, kalian pencet yang sini. Ini makrometernya, yang sini ya. Nah, seperti ini. Oke, kuncinya di sini. Ini benar-benar rigid, kokoh dan nggak akan goyang ya. Ya, karena dari segi segmen dan juga harganya yang premium. Jadi untuk pengetesan, langsung aja kita hajar gimana torsinya menghadapi aluminium composite panel. Ya, ini ya. Ini saya pakai aluminium composite panel untuk top table meja ini. Ini tebelnya sekitar 5 mm. Nah, karena ini nggak rata ya dengan kayunya, ini akan kita hajar aja ya. Menggunakan mata router strike bit ini ya dengan ukuran 1/4 inch. Nah, kita langsung pasang aja di trimmer Milwaukee. Sekalian nanti kita akan tes gimana performa dari rail guide-nya ya, benar-benar presisi atau enggak. Jadi sengaja ya kita nggak pakai flush trimming bit. Flush trimming bit itu yang ujungnya sini biasanya ada bearingnya ya. Nah, sekarang kita akan mengandalkan kemampuan dari fans atau guide-nya. Oke. Jadi ini ya, saya sukanya kalau menggunakan long collet, benar-benar presisi ya teman-teman. Nah, ini ya. Oke. Ya, seperti ini ya. Lalu kita akan pasang guide-nya. Kita kalibrasi. Jadi ini pemotongan flush trimming bit, tapi nggak pakai bearing ya teman-teman. Kita cukup menggunakan straight bit seperti ini. Jadi untuk fansnya kita ratakan dengan mata pisaunya. Oke. Lalu untuk pemasangan saluran ke dust kolektornya cukup seperti ini ya teman-teman. Jadi ini pin yang ada di sini itu masuk ke lubang yang ini ya. Dan bautnya cukup satu yang di sini aja. Nah, seperti ini. Oke, praktis ya. Tapi karena di sini saya nggak punya dust collector, ya kita pasang sebagai aksesoris saja ya. Ini yang paling banyak ya, paling tebel nih. Bentar. Nyangkut di sini, sebentar ya. Ini aluminiumnya nih, nyangkut. Nah. Oke, kita lanjut.
Ya, seperti kalian lihat tadi ya, smooth dan juga nggak ada kendala. Sekarang kita akan sedikit chamfer di bagian tepiannya ya, supaya nggak tajam. Nah, di sini kita sudah nggak perlu pakai rail guide karena kita menggunakan chamfer bit yang ada bearing di bawahnya. Oke, kita copot dulu ya. Oke. Buat syarat aja, kita akan coba memprofil birch plywood ya. Ini adalah plywood yang super padat, keras, dan ini adalah kayu birch impor ya. Mantap nih. Kita coba kita chamfer ya. Ya, karena saya menggunakan mata router yang kurang bagus ya, sehingga ada noda gosong di sini. Bang kameramen penasaran nih, pengen dia. Nah, kita tetap menggunakan media yang sama ya teman-teman. Cuman kita lebih perdalam lagi untuk chamfernya. Harapannya sih untuk bevelnya ini supaya lebih jelas dan juga kita tujuannya untuk menghilangkan yang gosong-gosong ini. Yuk, langsung aja kita eksekusi. Oke ya. Nah. Oke, langsung hilang ya gosongnya ya. Jadi itu triknya, jalannya trimmer kita percepat ya. Supaya nggak gosong. Oke, mantap. Oke, sip. Ya, kalau kita percepat seperti ini ya hasilnya ya. Nah, mantap nih. Keren. Oke teman-teman, itu barusan kita sudah coba Milwaukee Fuel M18 Compact Router dengan memprofil beberapa material ya. Mulai dari aluminium composite panel ya, sampai dengan birch plywood seperti ini. Dan hasilnya cukup memuaskan. Yang pasti ini adalah mesin router terbaik yang pernah kita coba nih ya. Selain itu, untuk operator juga nggak cepet capek ya, karena memang getarannya minim sekali. Mantap nih teman-teman. Ya, mungkin beberapa dari kalian sudah tahu ya mengenai harga dari Milwaukee Compact Router ini. Untuk bare unitnya aja, beserta aksesorisnya tadi, itu sekitar 3 juta ya. 3 juta lebih dikit lah, 31 atau 32. Lalu, untuk baterainya, ini dijual terpisah. Kalau yang XC5, ini kalau nggak salah sih hampir 2 juta ya ini harganya. Kalau yang 4AH, nah yang ini paling sekitar 1,5-an ya. Lalu untuk chargernya
ini bisa digunakan untuk ngecas M18 dan juga M12. Jadi M12 itu contohnya seperti ini ya. M12. Jadi dia bisa dibuat ngecas yang 12 volt dan juga yang 18 volt seperti ini. Ya, itu ya. Dan kalau masalah harga memang benar-benar premium dan juga untuk pasar Indonesia ya, sepertinya sih overpriced. Tapi sepengalaman saya menggunakan produk-produk dari Milwaukee, ini benar-benar memuaskan dan juga awet. Kalian lihat aja ya, ini baterai. Kira-kira ini mungkin sekitar 4-5 tahun atau bisa lebih nih umurnya ya. Tapi performanya masih luar biasa ya teman-teman. Itulah bedanya produk yang menjual kualitas dan juga produk yang low budget. Jadi memang seperti itu ya, ada harga, ada kualitas. Tapi kembali ke teman-teman semuanya, apakah worth it untuk dibeli dengan harga satu set itu sekitar 6 juta sekian? Apakah kalian tertarik untuk membelinya? Karena kalau dari segi performa, kualitas, build quality, dan juga desain, nggak usah diragukan lagi ya teman-teman. Semua produk-produk dari Milwaukee yang saya gunakan di sini sudah teruji mantap. Walaupun ya, ini circular saw yang sudah teknologinya lama, dia masih belum brushless. Saya sampai dengan sekarang ini masih belum pernah mengganti karbon brushnya. Oke teman-teman, saya rasa itu aja informasi dari kami. Dan kemungkinan nanti saya akan mereview beberapa alat-alat dari Milwaukee yang sudah saya pakai selama sekian tahun. Moga-moga untuk kalian yang pengen membeli produk Milwaukee, baik baru maupun second, video-video yang akan saya review nanti bisa kalian jadikan referensi. Oke, gitu ya. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap berkarya, subscribe di Indie Workshop. Bye-bye.